Shalom, shalom semua kepada semua jemaat kita di EPCC Induk ataupun di Kuching maupun di EPCC Summit. Nah, saudara, ini adalah suatu beban yang Tuhan taruh di hati saya untuk memulakan satu sesi inspirasi Alkitab, di mana saudara kita membawa pengajian firman Tuhan, sama ada mengkaji sebuah buku, sama ada kita memasuki satu topik seperti topik yang kita akan kupas mulai hari ini, di mana kita mencari kesempatan untuk mendalami pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Dan tujuannya saudara supaya lebih kita mengalami firman Tuhan dan kita tetap tinggal di dalam Kristus, dan kita saudara akan berbuah, dan juga saudara kita akan mengalami kematangan di dalam kerohanian kita. Ini kerinduan saya tahu ada banyak persiapan untuk saya untuk menyampaikan pelajaran ini, tapi ini adalah juga apa yang Tuhan taruh di hati saya supaya gereja kita di Kuching, di Summit, di Induk, EPCC, saudaraku, semuanya akan mengalami pertumbuhan dan juga kematangan dan juga berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan mari kita memulakan sesi kita yang pertama ini, yaitu tajuknya bagaimana mengenal kehendak Allah. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat dan juga campur tangan Tuhan. Saya doakan setiap jemaat yang mendengar, setiap yang sudah pun berkoneksi melalui saluran YouTube ini, Tuhan, kami berdoa tidak ada gangguan. Semua koneksi internetnya luar biasa baik, dan kami juga Tuhan diberkati dengan pengertian, pengetahuan di dalam firman Tuhan ini, supaya kami dapat berbuah lebih, kami dapat tinggal dalam Kristus, dan kami mengalami kematangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dari awal sampai ke akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Amin. Mari saudara kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini. Pelajaran yang pertama yang saya mau bawa kepada kita adalah yaitu dalam sesi bagaimana mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Dan tajuk kecilnya adalah mendengar suara Tuhan dan mengenal kehendaknya. Ini yang saya akan kupas, yaitu apa itu artinya mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita boleh mendengar suara Tuhan, berarti saudaraku, kita boleh tahu apa isi hatinya. Dan kalau kita sudah tahu apa isi hatinya, kita juga boleh mengenal kehendaknya. Dan yang mungkin menjadi cabaran adalah bagaimana dan apakah itu artinya mendengar suara Tuhan. Bukankah Pastor Sam semua sudah tertulis di dalam Alkitab? Kenapa perlu kita mendengar suara Tuhan? Nah saudaraku, suara Tuhan juga boleh datang dalam banyak bentuk, saudaraku. Firman Tuhan adalah satu daripadanya. Nah saudaraku, mari kita masuk ke dalam pelajaran kita yang pertama ini, supaya kita dapat memahami apa itu artinya mengenal kehendak Tuhan. Ada banyak soalan yang ditanyakan kepada saya di gereja maupun di konferensi-konferensi, di mana orang bertanya, saya mau bernikah dengan orang ini, Pastor. Bagaimana saya tahu ini kehendak Tuhan? Saya mau beli rumah baru, saya mau membeli kereta. Pastor, apa kehendak Tuhan? Saya mau pindah kerja ke kota yang baru, apa kehendak Tuhan? Bagaimana saya boleh mengenal kehendak Tuhan? Ya, saudaraku, adakah kalau kita pergi ke kedai kopi, ke warung kopi, saudara, kita duduk di sana dan kita berdoa, Tuhan kira-kira apa kehendak-Mu untuk saya minum hari ini? Tesi ping, kopi ping, siung kamping, papo ping, saudara, apalah ini? Ada orang tanya soalan macam ini? Tidak ada, saudaraku. Tidak perlu, karena itu terlalu rohani lah, saudara. Kalau mau tahu minuman apa saudara mau makan, saudara duduk di warung kopi, saudara tanya, Tuhan ada begitu banyak makanan, char kway teow, wonton mee, hokkien mee, kolo mee. Saudaraku, tidak bolehlah kita, bukan itu maksudnya mencari kehendak Tuhan. Tetapi saya pasti saudara mengerti maksud saya, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal dan juga ada banyak perkara yang sangat memerlukan hikmat kebijaksanaan, sehingga kita tahu isi hati Tuhan
suaranya Tuhan itu untuk kita sehingga kita boleh mengenal kehendak-Nya. Mari kita lihat, saudaraku, pelajaran kita. Yang pertama, saudara, ini adalah poin yang sangat penting yang saudara mesti paham. Kerinduan Tuhan berbicara. Tuhan rindu mau berbicara. Kerinduan Tuhan berbicara dan kemampuan kita mendengar suara Tuhan adalah dua perkara yang sangat berbeda. Nah, saudara, kerinduan Tuhan berbicara, dia sangat rindu mau berbicara. Karena dia Bapa yang baik. Tetapi itu sangat berbeda dengan kemampuan kita mendengar suara pada waktu Tuhan berbicara. Ini adalah dua perkara yang sangat berbeda. Nah, sebelum kita lanjut di dalam pelajaran kita, minta maaf. Ada satu hal yang saudara mesti buat. Saya mau saudara lihat di bawah sekarang ada suatu QR code, kan? Adakah satu QR code? Dan saya mau saudara scan QR code-nya itu, ya, di mana pada waktu saudara scan QR code-nya, nota untuk pelajaran satu akan saudara dapat. Dan saudara boleh isikan ruangan kosong untuk pelajaran yang pertama dan kedua dan seterusnya, saudara. Jadi setiap kali dalam permulaannya, seperti yang tertera sekarang, ada QR code. Ya, kalau saudara rasa saya terlalu cepat, saudara boleh pause lah, stop. Dan saudara boleh scan QR code-nya, saudara boleh download notanya, dan saudara boleh mengikuti pelajaran kita. Supaya saudara sebagai seorang Kristen bukan saja mendapat pengetahuan mencari kehendak Tuhan, tetapi kalau saudara juga seorang pemimpin, seorang bapa, seorang ibu, seorang guru sekolah minggu, seorang ketua pelayanan, pasti jemaat akan tanyakan kepada saudara, macam mana saya boleh mengenal kehendak Tuhan? Ya, saudara gunakan nota ini untuk membimbing mereka. Oke, sekarang dua hal ini penting. Kerinduan Tuhan berbicara, itu kita tahu, tetapi kemampuan kita mendengar adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Mari kita lihat, di mana saudaraku Tuhan berbicara, ataupun Tuhan berkata, Tuhan melafazkan firman-Nya, dan Tuhan memberikan kepimpinan kepada umat-Nya. Tuhan selalu berbicara. Masalahnya, adakah kita mendengar? Contohnya saudara, di dalam, saya sekarang berdiri di auditorium 1 di IPCC ya. Saudara, gedungnya kosong. Tapi puji Tuhan ada dua orang yang membantu saya, Ken dengan John. Dan saudaraku, mereka bantu saya. Tetapi tidak ada orang lain di sini. Saudara tahu, ada gelombang-gelombang microwave, ada gelombang-gelombang radio, ada gelombang-gelombang yang komunikasi yang ada di gedung ini. Selain daripada kami 3 orang. Berarti saudaraku, apa yang perlu adalah saya perlu sesuatu alat seperti radio, seperti handphone untuk memungkinkan gelombang yang ada di dalam gedung ini berkoneksi dengan saya. Supaya saya boleh tangkap apakah kabar message yang ada di dalam gelombang itu. Contohnya gelombang radio, saudaraku. Kalau saya ada radio, saya boleh membuka kepada saluran yang betul sehingga radio itu berkemampuan untuk menangkap gelombang dan juga terjemahkan gelombang itu dalam bentuk suara sehingga saya boleh mendengar. Tetapi sehingga saudaraku ada alat-alat seperti radio ataupun handphone di mana kalau saat ini saya ambil phone saya dan saya call saudara Ken atau call saudari John. Saudaraku, ada alat yang menghubungkan kami berdua dan gelombang ini saudaraku boleh diterjemahkan kepada bunyi suara hanya oleh handphone ini. Seperti itu saudaraku, Tuhan selalu berbicara. Tetapi alat komunikasi yaitu kita seperti handphone ini mungkin saudaraku tidak pandai tangkap. Sebab itu kita mungkin tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Jadi mari kita lihat. Kerinduan Tuhan berbicara. Dan ini penting untuk kita mengenal kehendak Tuhan. Adakah Tuhan benar-benar berbicara hari ini? Orang bilang, manalah Tuhan berbicara? Itu zaman Yesus dulu, zaman Musa dulu, zaman Abraham dulu Tuhan berbicaralah. Pastor Sam, manalah hari ini Tuhan berbicara? Mari kita lihat firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang buktikan.
Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, ya betul, zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita stop di sana. Alkitab bilang, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Berulang-ulang-ulang dan berbagai cara Allah berbicara. Melalui apakah perantaraannya? Kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah saudara, Alkitab berkata bahawa Allah berkomunikasi dengan umatnya, macam saya berkomunikasi dengan saudara pakai handphone, atau saudaraku kalau saya pakai komputer atau handphone juga boleh Zoom, saudaraku. Ada saluran. Cara Allah dulu adalah melalui nabi-nabi. Dan ayat kedua, kita lihat ayat kedua sekarang. Maka pada zaman akhir ini, sekarang, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Wow, saudaraku, di zaman dahulu Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi. Dan sekarang Alkitab berkata yaitu pada zaman akhir ini. Sekarang Allah berbicara ada perantaraan yang lain. Bukan handphone, bukan komputer saudaraku. Tetapi Allah punya perantaraan adalah Yesus Kristus. Sebab itu kita mesti kenal Yesus. Lebih kita saudaraku mengalami saudaraku Yesus. Ada pastor, saya lebih senang cakap dengan nabi-nabi. Ya, dipersilakan saudara. Itu nabi-nabi zaman dulu. Iya betul, apa yang tertulis oleh nabi-nabi dalam firman juga boleh. Tetapi Alkitab berkata Tuhan pada zaman ini berkomunikasi melalui anaknya. Sebab itu lebih kita mendasari hidup kita di dalam Kristus. Dan siapa dia saudaraku. Dan lebih kita mengenal dia. Nah saudaraku, mencari kehendak Tuhan akan menjadi suatu proses yang sangat mudah, indah dan saudaraku luar biasa. Oke, kita lihat bagaimana Allah berbicara. Yesaya 30:21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah, mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saudaraku, Alkitab bilang, suara Tuhan akan kedengaran dan kita tahu kemana kita harus pergi, ke kiri atau ke kanan. Kita terus lanjut, dengar firman lagi. Adakah Allah benar-benar berbicara? Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, firman Tuhan tidak mengatakan, bukan mungkin saya mendengar atau tidak pasti saya dapat mendengar atau tidak. Ya dalam kurungan itu saudaraku adalah mungkin saya akan mendengar. Atau tak pastilah sama ada saya akan mendengar. Nah firman Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri berbicara sekarang dalam Yohanes 10:27. Yesus berkata, domba-dombaku. Siapa domba-domba Yesus? Ya saudaraku, gedung ini kosong. Tapi saudara yang di rumah, kamulah domba-dombanya. Saudaraku, domba-dombaku, Alkitab berkata, mendengarkan suaraku. Isikan ruangan kosong itu. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudaraku, domba boleh mendengar suara Tuhan karena pertamanya Yesus kenal kita dan kita mengikuti dia bila kita mendengar suara dia, saudaraku. So, sama seperti handphone ini boleh tangkap gelombang-gelombang microwave yang perlu untuk komunikasi saudaraku di sekitar kawasan ini. Saudara boleh berada di luar negara dan saudara call handphone saya. Saudara, cukup kita boleh berkomunikasi karena alat ini canggih dan mantap dan sesuai untuk tangkap gelombang yang perlu untuk komunikasi. Sama seperti itu, Allah telah menetapkan di dalam saudara dan saya kemampuan untuk tangkap pada waktu Allah berbicara. Nah saudara ingat, ya apa yang saya sedang lakukan ini bukan khotbah hari Minggu. Ini adalah pengajaran, sebab itu saya ambil masa untuk mengajar. Kalau saudara rasa ini terlalu lama, saudara boleh stop dan saudara boleh sambung di masa yang lain. Nah saudaraku, yang penting saudara ikut dengan setia setiap pelajaran, saudara boleh mendalami pengetahuan
pengertian bagaimana mendengar dan suara Tuhan dan juga mengenal kehendak Tuhan bagi banyak acara dan juga keperluan hidup saudara. Jadi di sini firman Allah berkata, dombaku mendengar. Bukan mungkin, bukan tak pasti boleh mendengar, tapi mendengar. Sure, pasti. Saudaraku, boleh. Karena kita dikenali oleh Tuhan dulu, saudara. Ya, Yohanes 10:3 hingga 5. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Sekali lagi. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mengikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Wow, sangat baik saudaraku panduan yang diberikan oleh Yohanes 10 ayat 3 dan 5. Alkitab berkata bahwa domba-domba sekali lagi mendengar suaranya dan karena Yesus sebagai gembala memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tuhan kenal saudara. Karena saudaraku apa yang dimaksudkan di sini? Karena ada keakraban. Ada keakraban itu. Dia kenal kita dengan namanya dan menuntunnya keluar saudaraku. Berarti saudaraku dia ada keakraban di antara domba dengan gembala. Saudara sebagai orang Kristen tidak boleh bilang, biar dia yang cakap, saya dengar saja. Saudara tidak boleh dengar kalau saudara tidak ada hubungan dengan dia. Karena pada waktu saudara ada hubungan dengan dia, dia tidak kelihatan seperti orang asing. Tapi dia adalah orang yang akrab dengan saudara. Dan berarti saudara boleh mendengarnya. Tetapi ayat 5 berkata saudaraku, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Domba-domba yang sudah akrab dengan Yesus hanya ikut Yesus. Dan dengan cepat saudaraku, domba-domba itu bila ia mendengar suara orang-orang asing. Berarti saudaraku, suara-suara yang tidak sehaluan dengan hati Tuhan, tidak sehaluan dengan rencana masa depan Tuhan, kebaikan Tuhan, karakter Tuhan, kemurahan Tuhan. Dengan cepat kau akan tangkap. Dengan cepat saudara boleh tangkap. Kalau orang yang dari Pulau Pinang lah, kononnya, orang Pulau Pinang. Bila dia makan char kway teow, saudaraku, yang baik-baik punya dari Pinang, mereka boleh tangkap. Kalau orang kalau ada char kway teow itu dari tempat lain yang tak ada sama standard dengan Penang, kita boleh tangkap dengan cepat. Sorry lah saya pakai ilustrasi ini. Nah, saudara, dalam konteks rohani, pada waktu saudara kenal Yesus, cara dia mengurus kehidupan kita, kepimpinannya, firman-Nya, hatinya, saudaraku, karakternya. Nah, pada waktu dia berbicara, karena saudara biasa mendengar, saudara boleh tangkap itu Tuhan. Dan tiba-tiba kalau ada suara lain yang bercakap agak bertentangan, bercanggah dengan caranya Yesus melayani, memberkati, memimpin kita, saudara boleh tangkap dengan cepat. Sebab itu firman Tuhan berkata, tetapi seorang asing pasti mereka tidak ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya beri satu ilustrasi. Bukan saja char kway teow lah. Nah, ada satu orang pernah berkata dengan saya tidak tahu berapa benar ini di Malaysia atau di luar negara, tetapi dikatakan satu daripada cara melatih seorang yang bekerja di bank atau bank adalah pada beberapa minggu pertama dari saat dia memulakan kerja di bank, saudaraku, dia diajar untuk mengira uang. Dan dia diberikan semua uang itu, saudaraku, uang asli. Ini mungkin cara dulu lah. Dia kira. Jari-jarinya sudah biasa dengan kertas uang asli itu, saudaraku.
Berminggu-minggu dia sudah biasa dengan wang asli itu. Berarti bukan tiruan, bukan palsu. Berminggu-minggu dia hanya kira saja. RM10, RM50, RM20, RM1, RM5. Dia kira. Jarinya sudah biasa. Selepas beberapa minggu, bosnya memberikan yang asli, dia kira-kira. Tapi di tengah-tengahnya diselitkan beberapa yang palsu. Dia kira-kira, karena jarinya sudah biasa dengan yang asli. Tiba-tiba dia sentuh yang, kenapa ini macam tak sama dengan seminggu saya sudah sentuh. Ini macam lain. Itu maksud Yesus. Karena kita mengenal dia mengenal kita, ada keakraban. Kita tahu ini suara Tuhan atau tidak. Ini kepimpinan Tuhan atau tidak. Ini adalah hati Tuhan, karakter Tuhan atau tidak. Nah, pada waktu pekerja bank itu sentuh satu kertas yang tak sama rasanya dengan kertas yang asli, uang asli. Tapi ini palsu karena nilai kertas itu nipis dan tidak sama. Itu salah, sama seperti orang-orang asing. Dia akan lari, kita akan lari karena kita tahu itu ajaran sesat. Itu adalah kepimpinan yang sesat. Sebab itu kalau saudara masuk ke gereja tertentu yang baru, dan kalau saudara sudah pun dipenuhi dengan kebenaran firman yang betul, dan tiba-tiba kau dengar sesuatu ajaran yang sesat, salah, dan tidak masuk jalur firman, saudara boleh tangkap. Saudara dengan cepat saudara boleh tangkap. Karena saudara sudah pun mendapat suatu panduan yang jelas daripada yang benar. Seperti gembalamu yang benar berbicara, kamu boleh tangkap. Sebab itu, apakah yang perlu untuk kamu mendengar? Keakraban. Keakraban. Kalau tanpa keakraban, saudara tidak boleh mendengar. Susah untuk saudara mendengar. Karena saudara akan pasti sanksi. Yesus juga sendiri akan menjadi seperti orang asing buat saudara. Ya kan? Jadi di sini Yesus membantu kita. Oke, mari kita lihat. Adakah Tuhan benar-benar berbicara, saudaraku? Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di sini firman Tuhan berkata, perantaraan Yesus Kristus yang menjadi, saudaraku, poin ataupun titik utama di mana Allah berkomunikasi kepada kita di zaman ini. Tetapi kepada kita, seperti phone ini, saudaraku, di dalam phone ini ada beberapa, saudaraku, alat yang canggih yang memungkinkan dia dapat menangkap gelombang-gelombang microwave dan perhubungan yang penting untuk dia berkomunikasi dengan siapa saja. Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang menolongnya untuk tangkap, untuk mengenal, dan untuk menterjemahkan sebagai suara untuk kita mendengar. Nah, Allah tidak tinggalkan kita. Perantaraannya Yesus, dulu perantarannya nabi-nabi, sekarang perantarannya Yesus. Nah, saudara, tetapi di dalam kita Allah sudah memberikan Roh Kudus. Haleluya. Ini adalah anugerah yang luar biasa baik. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus, saudara, boleh ajar semua. Quantum physics pun dia boleh ajar. Nuclear physics pun dia boleh ajar, saudaraku. Sains, matematika, semua dia boleh ajar. Ya, dia mampu. Karena Alkitab bilang, dia mengajarkan segala sesuatu. Siapa saudara harus bernikah? Saudaraku, saudara harus beli rumah itu kah? Saudara harus beli kereta itu kah? Bagaimana? Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara itu akan bekerja dengan semua panduan yang telah Allah beri, seperti firman-Nya, seperti hikmat-Nya Tuhan, karakternya Tuhan, semua yang telah diperjelaskan di dalam Alkitab. Roh Kudus akan bekerja dengan firman Allah untuk membantu saudara untuk membuat keputusan seperti itu. Beli rumah mana, kereta kah, bernikah dengan siapa. Saudara, saudara tidak boleh buka Alkitab
Dan dengan serta merta saudara boleh dapat tangkap siapa jodoh saya. Saya buka hari ini saudaraku. Nyain song mata kaji, smile song. Buka dapat nama siapa saudara. Oh Esther, wih cantiknya aku mau kahwin dengan Esther. Bukan macam itu kawan. Kau bukalah saudara, kau nampak kereta apa kau mau beli. Adakah di dalamnya saudaraku, Myvi, Beza, saudaraku, Honda, Toyota. Mana ada. Tak boleh main-main tikam saudara, tak boleh. Tetapi saudaraku, Allah memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dengan apakah yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu firman dan prinsip-prinsip firman untuk menolong kita mencapai keputusan yang terbaik. Nanti kita akan belajar semua itu lebih. Ya, tetapi satu yang saudara mesti paham dalam Yohanes 14:26 adalah Tuhan sudah berikan kepada kita penghibur. Ya, dalam bahasa Inggris comforter. Seorang yang memberikan saudaraku kenyamanan dalam hidup kita, penghibur. Dia adalah teman yang berjalan bersama dengan kita. Saudaraku, sehingga dia diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Semua yang telah Yesus ajar, semua yang telah Yesus perintahkan dan berikan. Roh Kudus di dalam kita, seperti phone ini yang ada sesuatu di dalamnya. Roh Kudus dalam kita akan bekerja untuk menangkap semua yang Bapa mau saudara tangkap dan tahu, yaitu semua yang telah diberikan oleh Yesus buat kita. Di mana di dalam firman Allah, di mana saudaraku, dan firman Allah itulah yang saudara tidak boleh abaikan. Tanpa perhubungan ini dengan Yesus, susah kita mau dengar. Banyak orang cari informasi dari Tuhan. Dia tidak mau cari kehendak Tuhan. Dia mau informasi dari Tuhan. Orang yang cari informasi tak ada hubungan lah. Dia hanya mau informasi. Senanglah kau dapat informasi. Saudara perlu sesuatu, just call, bilang, saya mau tahu berapa jam perbedaan di antara Kuala Lumpur dengan Los Angeles. Saudara, mungkin operator boleh bantu saudara. Nah, dulu kita ada operator yang bantu. Saudara boleh tanya informasi. Tetapi Allah tidak hanya mau bagi kamu informasi. Dia mau berikan informasi kepadamu, yes. Tetapi atas dasar perhubungan dengan Dia. Supaya saudaraku, setelah informasi itu diberi, tak semestinya jalan kehidupan selepas dapat informasi itu mudah, senang, nyaman. Ada kalanya jalan itu susah. Kalaupun itu informasi dari Tuhan. Tetapi karena kita ada hubungan dengan Dia, kita tetap bertahan. Kenapa kita kenal hubungan dengan Dia? Kalau kita hanya dapat informasi, ya oke, bilang thank you, kita jalan. Susah jalan itu. Kita marah bilang orang ini kasih informasi salah. Karena you tak ada hubungan dengan orang itu. Contohnya saya beri. Pada tahun 1993 sebenarnya saudara. Saya dengan istri membuat keputusan untuk pergi ke Amerika untuk belajar. Sambung belajar. Saya sudah belajar setahun di sana, kembali melayani. Tapi saya rasa saya perlu belajar lebih untuk mendalami firman dan juga pergi ke universitas. Dan saya berdoa. Saya sangat takut karena uang saya tak cukup. Ada sedikit, jual kereta, jual banyak benda di dalam rumah. Ada uang yang sedikit, cukup untuk mungkin beberapa semester. Dan saya berdoa, saya masih ingat hari itu. Pada waktu saya berdoa, istri saya sedang tidur dan sedang saya berdoa. Dan seperti saya mendengar satu suara dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, pergi, saya akan berserta dengan kamu. Nah, saudara mesti ingat, suara itu mestilah sama dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yaitu Tuhan menjanjikan, pergi, saya akan membekal bagimu. Di dalam firman Tuhan adakah yang mengatakan bekalan, Tuhan menjaga kita? Oke, selepas saya mendengar suara itu, saya juga tahu Tuhan akan membekal. Saya berkata, oke Tuhan, saya menunggu lagi untuk pimpinan yang selanjutnya. Dan saya masih menunggu, saya mendapat nasihat dari beberapa teman-teman, dan saya didoakan, dan saya ada kedamaian di hati saya, dan Suzy dengan saya melangkah pergi ke Amerika. Saudara,
Dalam 1 semester saja wang kami semua habis. Wah, dan sangat mencabar untuk membiaya pelajaran kami. Tapi saudara, kerana saya mendengar dari dia yang ada keakraban dengan saya dan saya ada keakraban dengan dia. Sungguh pun jalan seterusnya selepas saya mendapat informasi itu mencabar dan susah. Tapi karena saya ada hubungan dengan dia, saudaraku, saya tetap bertahan dan tetap menyembah, tetap memuji dia, tetap saudaraku memuliakan dia di dalam kesusahan itu karena saya kenal dia dan dia kenal saya. Itu saudaraku. Dia kenal saya kenal dia. Tetapi kalau saya hanya dapat informasi seperti banyak orang Kristian, hanya mau informasi, Tuhan mestikah saya pergi Amerika? Tuhan mestikah saya kahwin? Tuhan mestikah saya beli kereta ini? Selepas beli kereta itu ada masalah, bilang apa ini? Oh marah, kerana kau hanya dapat informasi tanpa mendapat saudaraku koneksi yang baik dengan orang yang memberi informasi itu saudara. Sebab itu penting. Penting untuk saudara dan saya mengenal dan tahu siapa Tuhan. Jadi Tuhan taruh Roh Kudus di dalam kita untuk membantu mengenal dan tahu apa yang telah Yesus katakan kepada kita. Okey? Lihat sekali lagi Yohanes 14:26. Ya saudaraku, mengingatkan kamu barisan terakhir akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi saudaraku, ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya harap saya sudah menolong saudara dalam setengah jam ini. Kenapa hubungan dengan Tuhan itu penting? Ya saudaraku, karena Tuhan rindu mau berkoneksi dengan saudara dan saya. Tetapi kemampuan kita mendengar itu penting. Dan apa yang membantu kita mendengar? Roh Kudus di dalam kita. Seperti phone saya. Ada sesuatu di dalamnya yang membantu untuk koneksi. Dan saudaraku juga berhubungan dengan Tuhan untuk saya tahu apa isi hatinya, karakternya, kemurahannya, firman-Nya buat saya. Amin. Jadi saudaraku, ini sangat penting, keperhubungan dengan Tuhan Yesus. Oke, kita sambung. Kita lihat sekarang, Allah selalu berbicara. Dia selalu berbicara, saudara. Ya, dia selalu berbicara berulang kali dan dalam pelbagai cara. Seperti yang kita bacakan tadi di dalam firman Tuhan. Saudaraku, Allah berbicara berulang kali dan pelbagai cara ya. Kita bacakan firman itu tadi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada kita. Okey, bagus. So, berulang kali dan Allah ada banyak cara. Sebab dia adalah Allah yang kreatif. Okey, mari kita lihat. Kekreatifan Allah ini berbicara kepada kita, saudara. Yang pertama, Allah berbicara kepada Musa dari tengah semak duri yang terbakar. Saudaraku, Tuhan kita ini kreatif banget, saudara. Hebat, saudaraku, Tuhan kita. Dia boleh berbicara. Kita orang pikir, apa ini semak ini? Semak duri ini. Tuhan boleh ambil semak duri. Dia boleh ambil, saudaraku, durian pun. Nah, saudara, janganlah kita pergi ke durian. Nah, saudaraku, dia boleh ambil semua itu dan dia boleh berbicara. Semak duri itu, saudaraku, membakar tapi tidak hangus. Dia bakar. Musa melihat, karena saudara, di zaman dulu kan, ataupun orang yang tinggal di dalam padang gurun, melihat semak duri terbakar perkara biasalah. Sangat biasa. Saya pikir Musa sudah banyak melihat semak duri terbakar karena panaslah padang gurun, saudara. So, tetapi hari itu dia berjalan, saudaraku, melakukan kerjanya sebagai gembala. Tiba-tiba dia melihat ada semak duri terbakar tapi tidak hangus. Sebab itu dia stop. Kalau Musa stop dengan pada waktu dia melihat semak duri terbakar, banyak semak duri yang biasa terbakar. Tapi ini semak duri lain dari lain. Dia bakar tapi tidak hangus. So Tuhan menggunakan sesuatu cara yang sangat luar biasa untuk menangkap perhatian Musa dan melalui semak duri itu kedengaran suara Tuhan ya. Kita lihat ini Keluaran 3 ayat 4 saudara. Juga Allah memimpin orang Israel dengan tiang awan dan tiang api.
Keluaran 13, 21, 22. Saudara, pada pagi Tuhan taruh tiang awan kerana sangat panas padang gurun. Dan pada malam karena dingin, Allah taruh tiang api untuk pastikan mereka panas. Wah, luar biasa kan Tuhan. Itu kepimpinan Tuhan. Jadi, bila mereka perlu tahu kemana kami ikut, ke kiri, ke utara, ke barat daya, ke timur laut, kemana kita pergi. Senang, mereka hanya ikut tiang awan itu. Malam, di mana mereka stop dan berkemah. Di mana tiang api itu berhenti. Jadi Tuhan menggunakan berkali-kali dan pelbagai cara. Itu yang penting. Bukankah itu menggambarkan kemurahan Tuhan, saudaraku? Bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat baik, saudara? Sangat baik, di mana saudaraku, Dia mencurahkan kemurahannya dengan memberikan kepada kita berbagai cara. Itu sangat baik daripada Tuhan. Nah, saudaraku, ketiga, Tuhan berbicara dan menunjukkan kehendak-Nya melalui nabi-nabi dari perjanjian lama. Ya, Ibrani 1 dan 2. Kita melihat perantaraan dulu adalah nabi-nabi, perantaraan zaman ini adalah Yesus. Jadi nabi-nabi banyak juga dalam tulisan nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu yang saudara dan saya boleh baca, yang menjadi panduan untuk kita. Tapi zaman dulu, nabi-nabi terus berbicara, terus berkhotbah, terus bernubuatan, saudaraku. Contohnya kita boleh melihat di dalam Alkitab. Yunus diberi firman untuk pergi ke kota Ninive, saudaraku. Di dalam Yunus pasal ketiga, dia diberi firman untuk pergi. Tapi dia lari ke tempat lain. Ke Tarshish dia pergi. Kemudian teguran Nabi Nathan kepada Raja Daud. Raja Daud yang telah mengambil, saudaraku, istri Uria, yaitu saudaraku namanya Bathsheba, saudara, dengan cara yang sangat keji sekali, ya, sehingga membunuh suaminya, berzina dengan Bathsheba, saudara, sehingga saudaraku Tuhan menggunakan teguran Nabi Nathan untuk menghardik dan juga untuk membawa pertobatan dalam hati Raja Daud, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana berulang kali pelbagai cara Allah berbicara. Tulisan pada kapur dinding istana. Tuhan berbicara kepada Raja Belshazzar ini. Raja Belshazzar ini, saudaraku, adalah raja orang Babel. Saudaraku, karena keangkuhannya, saudaraku, Allah berbicara kepada dia melalui satu tulisan. Kalau satu hari di rumah kau, tiba-tiba kau lihat ada tulisan menjelma di dinding rumah kamu. Ay, saudaraku, pasti kau, saudara, sudah pingsan kali, saudara, karena takut. Raja Belshazzar, raja yang hebat, pintar, saudaraku, berkuasa sendiri menjadi takut. Sehingga itu diterjemahkan oleh Daniel. Apa itu artinya tulisan itu? Jadi Tuhan menggunakan tulisan, pelbagai cara. Tuhan juga boleh menggunakan mimpi. Fir'aun, saudaraku, mendapat mimpi, yaitu dia mendapat mimpi, saudaraku, lembu-lembu gemukkan. Kemudian, saudaraku, ada lembu-lembu yang sangat kurus, saudaraku, itu diterjemahkan oleh Yusuf kepada Fir'aun. Dan juga kepada Raja Nebukadnezar, saudaraku, Daniel 4. Dia juga mendapat mimpi, saudaraku, karena Allah mau menunjukkan sesuatu tentang siapa dia kepada Raja Nebukadnezar. Jadi mimpi Allah boleh pakai. Saudara, ada satu ketika dulu, saya mendapat satu mimpi sebenarnya. Saya tidak tahu dalam mimpi itu, ada orang berbicara kepada saya begini. Dia bilang begini, Sam, pergi kepada David Morris dan katakan kepada dia bahwa dia akan pergi ke Asia untuk pelayanan. Dan saudaraku, selepas saya dapat mimpi itu, saya terkejut bangun. Sekarang apa yang saya sebutkan, saudara, ini, mimpi ini saya dapat 30 tahun yang dulu. Semasa saya seorang pelajar di Amerika, saya terkejut saya dengar itu. Saya tahu siapa David Morris. Dia adalah pemimpin pujian di gereja yang saya ikuti di Dallas, Texas. Church of the King, nama gereja itu. Wah, saya bangun, saudaraku. Saya bilang, ini betulkah suara Tuhan? Ini betul mimpi ini dari siapa ini? Aduh, saya takut karena David Morris sebenarnya adalah pemimpin praise and worship dalam yang membuat, dia adalah artis recording, saudara.
Dia sudah membuat beberapa recording album-albumnya dalam pujian penyembahan. Dan kebetulan dia adalah pemimpin pujian di gereja saya. Dia memimpin pujian setiap minggu. Gereja itu besar, saudara. Jadi dia memimpin pujian setiap minggu. Dan Tuhan berbicara dalam mimpi, go to David Morris, beritahu dia bahwa dia akan pergi ke Asia untuk pelayanan. Wah, saudara, saya pikir ini mengikut firman Tuhan. Saudaraku, dalam buku Yoel firman Tuhan berkata, Allah memberikan visi kepada orang muda dan mimpi kepada orang tua. Waktu itu umur saya baru 23-24 tahun, saudara. Dan saya pikir, saya bukan orang tua dapat mimpi, saya harus dapat visi. Ini mimpi pula. Wah, saya bergulat dengan Tuhan, saudara. Selepas beberapa hari, saya membuat temu janji melalui, karena saya tidak boleh call David Morris, dia orang artis, saudara. Melalui seorang nabi yang melayani di dalam gereja itu, yang juga mengajar di sekolah di mana saya sedang belajar itu waktu itu di sekolah Alkitab. Nah, melalui dia, saya diketemukan dengan David Morris selepas hari Minggu kebaktian gereja. Dan saya dengan penuh takut, saudaraku. Tidak pasti apa yang saya mimpi itu dari Tuhan atau daripada daging saya sendiri. Dan saya pergi kepada dia, saya salam dengan David Morris. Wah, ini artis, saudara. Saya salam dengan dia, saya bilang, David, I enjoy your worship. Saya sangat senang. Nah, saya takutlah kalau saya salah cakap. At least dia tahu saya suka dia lah, saudara. Dan saya bilang dengan dia, saya dapat satu mimpi. Dalam mimpi itu Tuhan berkata kepada kamu. Wah, seperti Nabi loh, saudara, saya cakap. Dan saya bilang begini, Tuhan berkata, wah, Tuhan sudah buka satu kesempatan untuk kamu pergi ke Asia untuk melayani. Dan saudaraku, David Morris dengan kepala tertunduk, dan dia senyum dan kemudian dia ketawa dan dia salam dengan saya. Dan ini yang David Morris kata. Dia bilang, Sam, sebenarnya seminggu sebelum ini, dia bilang, hari ini, ada seorang saudara dari Singapura, nama dia Albert, dia bilang. Albert sudah kontak saya. Dan Albert telah mengundang saya untuk membawa pelayanan puji sembah, praise and worship ke Singapura. Selepas itu kami akan pergi ke China, mungkin ke Hong Kong untuk melayani. Dan sebenarnya saya sedang berdoa kalau ini benar-benar saya harus lakukan. Dan mimpi yang kau dapat itu seperti suatu konfirmasi dari Tuhan. Wow, saudaraku, aku bilang syukur, haleluya. Aku bukan nabi palsu. Puji Tuhan, zaman dulu nabi palsu dibalingi batu dan dibunuh. Puji Tuhan, aku tidak perlu dibunuh. Puji Tuhan, mimpi itu memang betul, saudaraku. Puji Tuhan, itu bukan mimpi yang aku dapat karena aku makan pizza dan spaghetti terlalu banyak di Amerika, saudara. Tidak, saudaraku. Itu memang benar suara Tuhan. Dan Tuhan bawa David Morris ke Asia. Wow, Tuhan boleh pakai mimpi, saudaraku. Dalam hidup saya banyak kali Tuhan pakai mimpi. Tapi saudara, jangan pikir begini. Kalau malam ini Pastor Sam, terima kasih kalau saya tidur. Dan kalau saya bermimpi, saya sudah bernikah dengan sekian-sekian orang ini. Haleluya, pasti itu adalah mimpi dari Tuhan. Ya, saudara, bagus kalau ada mimpi-mimpi seperti itu. Saudara berdoa, cek dulu, tunggu, dan doakan. Yalah saudara, nanti saya akan ajar lebih. Tapi ini adalah caranya, saya berikan contoh itu untuk saudara paham arti mimpi. Tuhan juga boleh pakai malaikat, saudaraku. Seperti malaikat berbicara kepada Gideon dalam Hakim-Hakim 6. Dan juga kepada Maria pada waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh pakai malaikat. Saudara, saya mau terus terang dengan kamu. Sebagai pendeta kamu, saya bukan seorang pendeta yang rohani. Kau tahu kenapa? Karena sepanjang hidup saya belum pernah berjumpa dengan seorang malaikat pun, saudaraku. Saya belum bercakap-cakap dan mendapat kepimpinan dari Tuhan dari seorang malaikat. Belum pernah. Tapi mungkin saya pernah lihat satu malaikat saja. Satu saja malaikat pernah saya lihat, saudaraku. Satu saja. Dan malaikat itu tinggal di rumah saya.
dan tidur satu kamar dengan saya. Haleluya. Itu istri saya. Haleluya. Amin. Itulah satu-satunya malaikat yang saya tahu, saudaraku. Tapi malaikat dari surga yang ada kepak itu saya belum pernah lihat. Tetapi ada orang pernah mendapat kepimpinan dari malaikat. Kenapa, saudara? Kerana Allah berulang kali dan pelbagai cara berbicara kepada kita. Okey. Nah, saudara, lagi satu. Membuang undi. Macam mana ini, saudaraku? Pemilihan rasul-rasul baru untuk menggantikan Yudas. Saudara boleh baca Kisah Para Rasul 1, 25, 26. Di mana undi itu sampai hari ini, ya. Ahli-ahli teologi tidak tahu apakah yang digunakan sebagai undi. Adakah mereka ambil kertas, 2 kertas, 1 yes, 1 no. Dan mereka buang dan kemudian mereka ambil buka, yes. Okey. Orang yang ganti Yudas adalah saudaraku Barnabas. Okey, atau macam mana, saudara? Orang yang ganti dia adalah Michael. Macam mana, saudara, mereka buat keputusan itu? Ya, saudaraku. So, sampai hari ini ahli teologi tidak tahu, tapi pasti mereka ada suatu kaedah yang mereka gunakan, yang sering pakai dalam perjanjian lama dulu sebagai kaedah membuang undi. Ya. Saudara jangan pakai cara kaedah itu. Kau tulis nama, kau ada 3 girlfriend, kau tidak tahu siapa kamu mau bernikah. Kau tulis sana Wati, Jane dan Margaret. Saudara, kau taruh semua, kau bilang, Tuhan, tidak tahu siapa aku mesti bernikah. Kertas mana yang keluar itulah istri gue, Tuhan. Kau ambil, saudara, kau ambil. Wah, Tuhan. Kau buka. Oh, keluar. Kau bilang, Jin, aku dah mau. Sekali lagi, jangan main tikam-tikam macam itu. Itu bukan membuang undi namanya. Kau tidak bolehlah cari jodoh dengan cara itu, saudara. Tapi itu dipakai kerana Allah menggunakan pelbagai cara. Saudaraku, ya. Dan itu diperkenan oleh Allah dan dipersetujui oleh Allah. Okey, ingat pada zaman dulu, kota Daud diserang dan 400 orang mau mempalingi batu dan membunuh Daud kerana anak isteri mereka semua telah dirampas oleh orang Amalek, saudaraku, sehingga Daud dan tenteranya terjepit dan mereka menangis dan saudaraku, mereka mau bunuh Daud. Pada waktu itu Daud berdoa dan meminta imam untuk membuat keputusan. Imam zaman dulu ada batu yang dikenali sebagai Umim dan Tumim. Dan Umim dan Tumim, satu daripadanya memberikan jawapan ya atau tidak. Dan Daud diberikan jawapan oleh imam, ya, seranglah mereka dan kau akan menakluki semua yang telah kau hilang. Nah, Daud menggunakan kepimpinan dari seorang nabi, seorang imam, dan imam menggunakan Umim dan Tumim untuk memimpin dia. Jadi seperti itu, ini yang dikenali sebagai membuang undi. Kita tidak pakai itu hari ini, saudaraku. Dan tidak ada pastor di PCC yang akan gunakan cara itu untuk memimpin, memberikan kehendak Tuhan. Yang ketiga, visi. Paulus dan utusan dari Makedonia, mereka mau masuk ke Asia, dihalang oleh Roh Kudus. Mereka mau masuk menginjili ke Bitinia, dihalang oleh Roh Kudus. Pada waktu mereka sampai di kota Troas, itu Paulus mendapat visi daripada Tuhan, di mana ada orang Makedonia yang mengundang dia untuk pergi ke Makedonia. Dia punya visi yang jelas. Jadi Tuhan boleh pakai visi juga di dalam hidup kita. Kerana Allah adalah Allah yang menggunakan pelbagai cara. Allah juga boleh pakai keledai kah? Oh, kalau Allah boleh pakai semak duri, siapa mau pakai semak duri? Itu harus terbakar, dibuang dan tak ada gunanya, saudaraku. Allah boleh pakai itu untuk bicara dengan Musa. Allah boleh pakai keledai pun. Tuhan berbicara melalui keledai kepada Bileam, saudaraku, seorang nabi, dan memberikan perutusan Allah kepada umatnya melalui seekor keledai, saudaraku. Pelbagai cara Allah boleh pakai. Ya, saudaraku. Nah, mari kita terus belajar. Satu hal yang sangat penting, ini adalah yang terakhir. Satu hal yang sangat penting adalah pembaca Alkitab zaman moden, yaitu saudara dan saya, suka berpikir bahwa Allah akan bertindak serupa dengan caranya Allah bekerja dalam hidup umatnya di masa dahulu. Okey, so pembaca Alkitab zaman moden hari ini
melakukan satu kesilapan di mana mereka berpikir kalau Allah menggunakan pelbagai cara seperti yang ditunjukkan oleh saya tadi, kaldai, semak duri, saudaraku membuang undi, malaikat, visi, mimpi dan sebagainya. Ada yang bagus dan masih dipakai Tuhan. Tetapi kita pikir berarti sekarang juga Allah mesti bicara seperti itu. Boleh, Allah mampu karena dia Tuhan. Tapi tidak semestinya cara itu saudara. Itu yang penting. Jangan kita mengkotakkan Tuhan, mengkotak-katikkan Tuhan kita bilang. Sehingga kita seperti membatasi Tuhan. Seperti dia tidak kreatif saudara. Oke? Nah contohnya kita lihat ada beberapanya. Suara Allah kepada Elia dari angin sepoi-sepoi basah. Pada waktu Elia mau membunuh diri dan larikan diri daripada permaisuri Jezebel, yaitu istri kepada Raja Ahab. Saudaraku, dia mendapat kepimpinan Tuhan daripada tiupan angin sepoi-sepoi basah. Mungkin Allah boleh pakailah saudara. Mungkin. Ya kan saudara? Nah, mukjizat Allah melalui tongkat Musa dan ular. Wah, waduh, saudaraku, tongkat ular, ya kan? Musa buang tongkat itu jadi ular. Musa ambil daripada ekornya dan tongkat itu jadi ular itu jadi tongkat kembali. Tongkat mana di rumah saya Tuhan mau tukar jadi ular, saudaraku? Tongkat mana Tuhan mau tukar jadi ular? Atau ular mana Tuhan mau tukar jadi tongkat? Saudara, kita tidak boleh mengkotak-katikkan Tuhan karena itu dipakai Tuhan satu ketika. Tuhan pakai kaedah itu untuk situasi tertentu dan untuk keadaan tertentu karena saudaraku ular adalah apa yang digunakan sebagai figur utama penyembahan dan juga figur utama yang dipakai di dalam topi Fir'aun. Jadi pada waktu tongkat yang dipakai oleh Tuhan untuk menukarnya menjadi ular dan diangkat oleh Musa, tongkat itu ular itu tukar jadi tongkat, berarti Allah bernubuatan kepada Musa bahwa otoritas orang Mesir, yaitu ular itu adalah gambaran otoritas mereka, akan saya gunakan dan saya akan menggunakan kamu untuk mematahkan otoritas mereka dengan tongkat yang kau ada. Kalau kita baca Mazmur 110, tongkat itu saudaraku adalah gambaran figur otoritas seseorang pemerintah. Dan tongkat yang dipegang oleh Musa adalah juga otoritas dia sebagai seorang gembala untuk memimpin domba-dombanya. Allah berkata, dengan otoritas yang paling simpel ini, saya akan tewaskan otoritas yang paling berkuasa yaitu ular, yaitu kuasa Mesir. Allah menggunakan tongkat dan ular itu, saudaraku, karena ia ada kaitan dan ia ada suatu koneksi dengan budaya orang Mesir dan juga otoritas dan budaya Musa sebagai orang Yahudi. Jadi saudaraku, Allah boleh menggunakan sesuatu dalam budaya kita untuk berbicara kalau dia mau. Tapi yang penting jangan kita terikat bahwa Allah harus pakai cara itu untuk berbicara dengan kita. Amin, saudara. Ya, satu lagi adalah guntingan bulu domba yang dipakai oleh Gideon. Satu ketika dia bilang kalau guntingan bulu domba ini jadi basah dan yang sekeliling rumput-rumputnya tak basah, itu kehendak Tuhan. Ketika dia bilang kalau rumput-rumput semua basah karena embun, tapi guntingan bulu domba ini yang tidak basah, berarti itu kehendak Tuhan. Dia sedang cek mana kehendak Tuhan. Ya, jadi kenapa guntingan bulu domba? Karena Gideon, saudaraku, adalah seorang petani dan dia juga adalah orang yang mengurus anggur, tanaman anggur, saudaraku, tanaman-tanaman lain, dan saya pasti juga termasuk domba-domba. Jadi dalam konteks itu dia menggunakan itu untuk menguji sama ada ini kehendak Tuhan atau tidak.
bolehkah kita juga menggunakan ini, konteks ini untuk mengkaji kehendak Tuhan? Nanti kita akan belajar semuanya, saudaraku. Oke, saya hanya menunjukkan apakah kaedah yang pelbagai-bagai cara yang digunakan Allah, dan jangan kita terikat kepada itu. Ya, bercakap tentang angin sepoi-sepoi bahasa itu. Saya pernah berkongsi dengan saudara. Satu ketika saya sedang bersama dengan seorang girlfriend saya. Aduh, ini cerita lama lah sebelum saya betul-betul, saudaraku, mau ikut Tuhan, saudara. Nah, saya sangat suka dengan dia, saudara. Dan kami sedang duduk di tepi pantai, sedang minum, saudaraku. Di luar suatu hotel yang mewah, ada kolam renang, ada laut, saudaraku. Malam sebenarnya, saudaraku, angin sepoi-sepoi basah, betul-betul. Angin memukul muka saya, rambut girlfriend saya duduk di tepi. Dan saya memperhatikan dia dan menikmati kecantikan dia itu. Dan saya berpikir tentang masa depan, bagaimana saya mau hidup dengan dia. Tetapi tiba-tiba ada satu suara dalam yang berkata, Sam, ini bukan jodohmu. Aduh, saudaraku, terkejut aku. Mau pengsan sudah, itu saudara saya. Sebab saya sudah order minuman yang mahal di hotel 5 bintang lagi, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau tidak bicara lebih awal? Saya tidak order minuman mahal lah, ais kosong pun jadilah. Kedekut punya orang, saudara. Kenapa kau bicara sekarang? Aduh, dia bukan jodoh saya. Inilah manusia, saudaraku. Nah, saudara, bolehkah Allah bicara cara itu? Boleh. Waktu Allah berbicara dan suara itu kedengaran dalam telinga saya tidak percaya sebenarnya. Saya pikir, ini mungkin suara iblis kali ya. Ini mungkin suara iblis. Tapi sebenarnya itu suara Tuhan. Sangat jelas. Sampai hari ini saya boleh rasakan seperti satu konfirmasi. Yakin bahwa itu Tuhan. Sungguh pun kau tidak mau dengar itu. Boleh Allah pakai? Boleh. Adakah dia akan pakai tongkat dan ular? Besar kemungkinan tidak. Karena itu keperluan budaya itu dulu. Ular itu adalah figur penyembahan dan kemuliaan Mesir, budaya Mesir. Tongkat, kemuliaan dan juga otoritas gembala, saudaraku. Guntingan bulu domba, saudaraku. Oh, boleh pakai apa saja, tidak perlu bulu domba lah. Jadi bolehkah Allah pakai semuanya? Boleh, saudaraku. Boleh, oke. Nah, saudaraku, setelah kita belajar semua itu, pelajaran kedua kita yang kita akan belajar minggu depan adalah mengenal kehendak Tuhan melalui Yesus. Ini pelajaran kedua. Ya, ini pelajaran kedua kita. Oke, tapi sebelum kita berakhir, saya mau saudara, mungkin kalau dalam satu rumah, dalam satu hostel, atau dalam satu kelompok sel juga boleh. Saudara boleh berbincang dengan satu sama lain. Allah berbicara berulang kali dan berbagai cara. Bincang dalam kelompok kecil saudara atau dengan suami istri. Tanya mereka, macam mana Allah pernah berbicara dengan kamu? Dan telah terbukti itu adalah Tuhan. Apakah cara yang Allah pakai? Mimpi, visi, penglihatan. Saya tidak tahu, saudaraku, apa? Angin sepoi-sepoi basah. Saudaraku, macam mana Allah berbicara? Saudara, ya kan? Oke, saudara bicarakan itu. Dan saudara boleh berkongsi dan belajar bagaimana Allah telah memimpin saudara. Tapi pastikan ya, kaedah yang digunakan Allah untuk memimpin kamu itu telah terbukti bahwa itu adalah benar. Contohnya, kamu mendapat satu kepimpinan melalui mimpi. Kamu dapat mimpi itu dan ternyata benda itu terjadi. Kongsikan itu dengan teman kamu. Bagaimana dalam pelbagai cara. Berulang kali, Ibrani 1 dan 2, berulang kali pelbagai cara kekreatifan Tuhan. Semak duri, tidak tahulah saudara. Ya, kongsikan dengan temanmu dan pelajaran yang seterusnya. Bagaimana kita mendengar kehendak Tuhan melalui Yesus. Dan pasti kita akan diberkati. Dan saya doakan saudara diberkati dengan firman ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Tetap pastikan kita terus mengikuti supaya kita boleh bertumbuh. Mari saya berdoa untuk saudara semua. Haleluya. Bapak, sambil kami menutup sesi pertama ini, pasti ada teman-teman di sini yang sedang dalam satu proses mencari kehendak Tuhan untuk sesuatu hal. Mungkin ada yang bergumul karena mereka seperti tidak boleh mendengar. Tuhan, mungkinkah ada sesuatu yang perlu diperbaiki?
Tuhan, saya doakan satu hal yang penting dalam pelajaran ini. Untuk kami mendengar suara Tuhan, kepimpinan Tuhan, di mana Allah berulang kali dan dengan pelbagai cara mau berbicara dengan kami. Yang penting adalah kami peka kepada kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Biarkan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Supaya melalui kuasa Roh Kudus ini kami lebih mengenal Yesus. Kami lebih akrab dengan Tuhan. Supaya kami boleh mendengar suara Dia. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus berkata bahwa orang asing, domba tidak boleh mendengar orang asing. Kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Ajar kami sebelum kami hanya mendapat informasi. Ajar kami supaya kami kenal Tuhan. Kami mula membawa diri, akrabkan diri kami dengan Tuhan. Di dalam itu kami boleh mendengar suara-Mu dengan lebih baik. Terima kasih, berkati gereja IPCC, IPCC Summit, IPK di Kuching. Tuhan berkati semua jemaat dan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sehingga kita jumpa minggu depan. Masa yang sama, hari yang sama. God bless.